Iya, pernah. Enggak. Iya, pernah. Ya, pernah. Enggak tahu. Ya, tahu. Setahu saya, beliau membawa Injil ke tanah Kalimantan. Beliau adalah seorang pengkabar Injil dari Jerman. Di Obereinstein itu datang untuk mengabarkan berita Injil tentang keselamatan. Beliau memberikan atau membawa kabar baik di tanah Borneo. 1802 bertempat di Jerman Barat, Johann Hendrik Bernstein lahir. Ketika mengikuti kebaktian, sekali hatinya tersentak oleh firman Allah, tetapi tidak tergerak untuk melakukannya. Inilah Johann Heinrich Bernstein selengkapnya. Akhirnya, ia dengan bulat hati memberitahukan kepada jemaat Barmen bahwa ia ingin menjadi pendeta. (1802) bertempat di Jerman Barat, Johann Hendrik Bernstein lahir. Ayahnya termasuk orang yang saleh serta setia mengikuti persekutuan yang memahami firman Allah. Bernstein remaja tidak menyukai kegiatan tersebut. Ia lebih senang mengikuti teman-temannya yang mencari kesenangan duniawi. Bagi Bernstein, mempelajari bahasa Perancis lebih menyenangkan dibandingkan mempelajari agama. Ketika mengikuti kebaktian, sekali hatinya tersentak oleh firman Allah, tetapi tidak tergerak untuk melakukannya. Saat Bernstein berusia 20 tahun, banyak orang mengikuti pertemuan di rumah ayahnya untuk bersama-sama mempelajari firman Allah. Mulailah hati Bernstein tergerak untuk mempelajari hukum utama dan membaca Alkitab serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka Roh Kudus menyatakan kepadanya segala kekurangannya. Tetapi ia justru bersuka cita karena merasakan kasih Allah tiap kali ia berdoa. Hampir 14 hari lamanya ia memohon kepada Allah mengampuni segala dosanya serta memperbaharui hatinya. Lambat laun, sukacita dan damai sejahtera memenuhi hatinya. Tidak lama setelah itu, Bernstein seringkali mendengar berita tentang perkembangan firman Allah di antara orang kafir. Akhirnya, ia dengan bulat hati memberitahukan kepada jemaat Barmen bahwa ia ingin menjadi pendeta. Keputusan itu tidak dalam sekejap terlaksana. Ada ketakutan dalam dirinya untuk melakukannya. Namun Roh Kudus senantiasa mengingatkannya sehingga ia tidak dapat menghindarinya lagi. 5 Juli 1834, Bernstein bersama Heyer ditabiskan dan diutus oleh RMJ di gereja Unterbarmen, Waterval, Jerman. Singkat cerita, 24 Juli 1834, jemaat Barmen mengutus Bernstein bersama Heyer ke Hindia Belanda dan sekarang sudah menjadi Republik Indonesia. Mereka berangkat dari Amsterdam, Belanda menggunakan kapal The Netherlands dan tiba di Batavia 23 Desember 1834. Selama berada di Batavia sambil menunggu izin dari pemerintah Belanda untuk ke Kalimantan, Bernstein mengisi waktu belajar bahasa Melayu di Depok. Akhirnya, pada tanggal 8 April 1835, Bernstein dan Heyer mendapatkan izin dari gubernur untuk pergi ke Kalimantan. Bernstein di Banjarmasin pada tahun 1836 sampai 1863. Saat itu kedatangannya di Banjarmasin mendapat respon baik oleh orang-orang kalangan Eropa yang lama sudah tidak ada pelayanan. Kedatangannya bukan hanya disambut dan diterima dengan baik oleh kalangan Eropa, melainkan di kalangan Cina dan juga orang Banjar. Kegiatan pelayanan dimulai di Banjarmasin 3 Desember 1836 sebagai pos pekabaran Injil 1 RMJ. Setelah itu berlanjut pada 4 Desember 1836, diadakannya lah ibadah minggu yang merupakan ibadah perdana pada saat itu yang dihadiri oleh orang Eropa beserta keluarganya. Bukan hanya ibadah, tetapi juga langsung diadakan baptisan bagi anak istri dari keluarga Eropa tersebut. Kegiatan pelayanan ibadah dari hari Minggu berjalan lancar yang dilayani dalam bentuk bahasa Belanda.
7 Desember 1836, Bernstein membuka sebuah sekolah di rumahnya guna meningkatkan upaya pelayanannya. Berlanjut pada 29 Desember 1836, Bernstein membuka lagi sekolah di perkampungan Cina, tepatnya di seberang sungai. Karena Bernstein merasa perlu untuk membangun sekolah gereja sebagai tempat persekutuan, ia mengupayakan dengan penggalangan dana. Pemerintah pun membantu sebesar 500 gulden dan sumbangan dari orang Kristen di Jawa berjumlah 1.500 gulden. Lalu Bernstein membeli sebuah rumah yang akan dijadikan sebagai tempat ibadah dan pada 4 September 1842 digunakan untuk pertama kalinya. Bernstein telah melayani jemaat di Banjarmasin selama 29 tahun lamanya, sampai ia meninggal dunia 20 Oktober 1863. Bernstein dimakamkan di daerah Benteng Tatas. Lalu kemudian makamnya dipindahkan ke pemakaman Kamboja. Setelah itu dipindahkan lagi ke halaman gereja Eropa dan akhirnya dipindahkan lagi di depan kantor Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis yang ada di Banjarmasin sampai dengan saat ini. Hadir di tempat yang baru merupakan sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh orang yang baru, karena harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan hidup dari satu tempat yang lama ke tempat yang baru. Untuk bisa beradaptasi pada tempat yang baru, seseorang harus memiliki relasi yang baik dalam menjalin hubungan yang baik agar dapat mempelajari kebudayaan, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Sama halnya seperti dilakukan oleh Johann Hendrik Bernstein. Pada kehadiran pertamanya, ia hadir di tengah-tengah masyarakat Melayu, Banjar, Eropa, Cina, dan Dayak. Ia melaksanakan pelayanan pertamanya mula-mula pada ibadah minggu yang dihadiri oleh keluarga Eropa. Berjalan rutin, dilayani dalam bahasa Belanda. Kemudian ia merasa perlu bagi jemaat mendirikan sebuah gereja dengan upaya penggalangan, bantuan dari jemaat Kristen dari Jawa, dan relasi bersama pemerintah. Dalam perjalanan penginjilannya, ia juga membaptis orang-orang penting dan memperkuat tali persaudaraan dengan Raden Pahawang dan Ponggol Laut. Tidak hanya pelayanan kerohanian, Bernstein juga memperluas pelayanannya dalam bidang pendidikan untuk mendirikan sekolah mengajar orang-orang buta huruf. Penginjilan yang dikerjakan oleh Johann Hendrik Bernstein di Kalimantan membuahkan hasil yang sangat luar biasa bagi gereja masa kini, terkhususnya bagi Gereja Kalimantan Evangelis. GKE adalah salah satu buah penginjilan yang lahir untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Sikap dan teladan bagi Bernstein adalah sosok seorang yang memiliki relasi yang sangat baik bagi semua kalangan, baik suku, ras, maupun agama, sehingga ia mampu cepat beradaptasi dengan keadaan. Selama melayani, dikatakan juga bahwa terkadang ia merasakan putus asa dalam pekerjaannya, tetapi ia tetap selalu menatap ke depan dan terus melaksanakan pekerjaannya. Johann Hendrik Bernstein melalui banyak proses dan perjalanan pekabaran Injilnya dengan segala situasi yang sukar dan sulit untuk dilalui. Tuhan Yesus selalu menyertai setiap orang yang ingin berproses dan mengikutinya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ia selalu hadir bersama dengan kita untuk menuntun dan membimbing kita menuju kebenaran. Walaupun kita terjatuh dan tersesat, Tuhan Yesus tetap ada menolong dan memberikan tangannya kepada kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Ia akan menguatkan iman dan pengharapan kita. Perjuangan Bernstein dalam pelayanan dan totalitas, taat serta setia, kiranya bisa menjadi contoh teladan untuk kita semua. Dalam Ibrani 13 ayat 7 mengatakan, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Galatia 5 ayat 22-23 mengatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Sebagai jemaat yang hidup di masa kini, sebuah relasi yang baik sangat diperlukan dalam kehidupan berjemaat. Kita perlu memiliki sebuah sikap yang terdapat dalam Ibrani 13 ayat 7 dan Galatia 5 ayat 22-23 dalam rangka merefleksikan hidup dari sang pionir atau sosok pendahulu kita, Johann Hendrik Bernstein, dan firman Tuhan yang hidup.